Pada hari Selasa pagi tanggal 23 April 2024, ratusan korban asuransi Wana Arta dari berbagai wilayah di Indonesia kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang gugatan class action dengan agenda sidang mediasi untuk mendengarkan keinginan dari setiap pihak yang terlibat dari nasabah Wana Arta, Kementerian Keuangan, OJK, Kejaksaan RI, dan PT Wana Arta Life. Kita coba bangun ya, dengan pendekatan CLS ini ada metode kaukus. Ya, metode kaukus ini kalau di dalam media penal itu dialog satu arah. Jadi sekarang dialog satu arah semua pihak terkait termasuk pemangku kebijakan kita sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita minta dihadirkan satu-satu. Tujuannya apa? Lembaga kejaksaan, kemudian otoritas jasa keuangan, kemudian Dewan Asuransi, terus termasuk Wana Arta sendiri harus memberikan clearance. Ya, kita sudah menyampaikan ada 3 komponennya. 1, pengembalian polis, 2, penetapan denda, 3, manfaat, ganti rugi atau manfaat. Selama polis secara formal berjalan ya, hidup ya polis itu. Jadi kalau tidak terbayar selama 1 tahun, katakanlah dihitung selama 1 tahun. Saya mengukur itu secara rasional yang merupakan hak prioritas dari pemegang polis seluruh Republik Indonesia. Yang kedua, ya, kita berharap kepada Pak Samuel sebagai mediator terbaik lah di Republik ini untuk bisa mendorong kaukus ini lebih cepat. Jadi tidak harus menggunakan putusan pengadilan. Ya, kalau di beberapa negara author's court ya, perintah pengadilan, tapi bisa menggunakan instrumen akta vandadeng, ya, semacam kesepakatan yang bisa lebih cepat pengembalian itu dilakukan dengan 3 instrumen. Kenapa imaterial? Kan saya rugi, ya, tanggung jawab pada negara dan sebagainya, jaminan negara. Saya minta imaterial itu biasa, tetapi kadang-kala ini sulit. Ya, saya minta ada kesabaran lah ya. Memang di gugatan itu kita masukkan tentang imaterial, ya, kerugian, korban dan sebagainya itu biasa. Tetapi kita mencoba merasionalkan di mana tanggung jawab Wana Arta kemudian oleh negara dikompensasi dalam bentuk segera mengembalikan apa yang sudah disita oleh negara. Ini menurut saya jalan yang saya upayakan bisa lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Dan harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama harus ada sikap untuk mengembalikan. Toh uangnya memang ada di sita negara. Ya, dalam kasus Beni Cokro itu kan ada jelas. Menurut hemat saya bisa dipisahkan kok, walaupun penyitaan itu bisa dilakukan ke seluruh dunia ini, tapi kan tetap pemegang polis bisa didetek nomor polis dan sebagainya. Jadi itu harapannya dengan media penal ini, kaukus ini bisa lebih cepat tanpa harus berpanjang putusan pengadilan. Itu kebijakan yang kita dorong. Mudah-mudahan kan haknya pemegang polis lebih cepat kita pulihkan. Yang kedua, pasti akan ada kaukus kedua. Harapan kita pada kaukus ketiga, ya, minimal kedua, maksimal itu sudah ada sikapnya jelas. Karena menurut saya 2,4 triliun itu kan tidak mungkin uang itu tanpa pemilik. Jadi hemat saya rasional lah pemerintah mengembalikan itu kepada jadi saya berharap pada kesempatan hari ini masing-masing pimpinan lembaga kejaksaan agung Wana Arta, ya, tim likuidasi apapun namanya, kemudian otoritas jasa keuangan cukup kolektif kolegial secara moral mengembalikan. Ya, tidak mungkin lah yang ada di forum ini berbohong bahwa itu bukan uangnya, itu kan uang pemegang polis, uang nasabah. Jadi buat saya simpel saja, tidak perlu berargumentasi hukum terlalu
teknis, saya tahulah expert-expertnya siapa, tapi moral aja. Ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu sudah jelas tanggung jawab negara untuk mengembalikan. Dan itu bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, menurut saya, kami sudah berpesan kepada mediator, itu saja. Imaterial memang saya meminta keikhlasan, walaupun itu sebenarnya haknya Bapak Ibu. Orang yang sudah tidak bayar 2 tahun, kemudian yang wafat, meninggal, ya kita doakan. Ya, tapi haknya juga akan kita kembali. Wajar imaterialnya. Tapi kalau itu seandainya tidak bisa dipenuhi, ya sudah. Ya, hak polis, kemudian manfaat dan denda. Ya, nanti ada hitungannya, semua sudah kita tabulasi. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah mau bersabar. Ya, mudah-mudahan dalam kaukus ke depan, termasuk kita berharap ya, perjuangan ini tidak akan berhenti. Kalaupun hak yang terbesar itu berupa denda harus dibayarkan. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini, ya, kita berharap, ya, walaupun belum resmi, tapi kita sudah tahu siapa calon presiden, dan wakil presiden, ya, berharap beliau-beliau bisa mengambil kebijakan strategis. Tapi kalau bisa lebih baik pada pemerintahan sekarang, lebih cepat, ya, kenapa tidak, gitu ya? Justice delay, justice denied. Melambat-lambatkan keadilan itu bukan keadilan. Jadi kami berharap mediator bisa mempercepat. Kita mediasi hari ini kan kaukus ya, kaukus itu mendengarkan dari masing-masing pihak gitu ya, tentang apa yang diinginkan gitu, terkait mediasi ini. Tim likuidasi kita mewakili, ya karena sudah di likuidasi makanya kita mewakili Wana Arta. Prinsipnya memang kami masih konsisten ya, kami tetap mendukung langkah dari pemegang polis untuk mendapatkan haknya gitu, akibat dari situasi saat ini gitu. Dan sampai sekarang kita juga masih mendukung PP untuk itu dengan batasan-batasan yang memang diberikan peraturan kepada tim likuidasi. Pak, yang terkait ada pembayaran 0, sekian, apakah ini akan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Ya pasti. Sejak awal kan memang sudah disampaikan pembayaran ini bertahap, gitu ya, bukan sekaligus. Kalau sekaligus itu kita kumpulin sampai semua kita jual aset, kita cairkan semua aset, dan jaminan kita cairkan semua, baru kita bagi di akhir. Nah, cuman waktu itu memang permintaannya kan, kelamaan gitu ya. Kalau bisa, apa yang bisa dibagi, bagi dulu. Ya, kemarin kita sudah bisa bagi tahap pertama dari total 35 miliar, itu yang kita bagi untuk tahap pertama. Kalau untuk dari owner Wana Artanya sendiri gimana nih Pak? Itu sampai saat ini saya belum ada komunikasi lagi sama pemegang saham. Kami udah surat di pemegang saham beberapa kali untuk hadir rapat dengan likuidasi, tapi ya hanya dihadiri oleh yayasan, tapi tidak dihadiri oleh PSB. Di tengah sidang berlangsung, perwakilan nasabah asuransi Wana Arta dari Pekalongan dan Batam mengatakan keinginannya datang jauh-jauh ke Jakarta karena mereka merasa nasib uang premi mereka selama 4 tahun lamanya tak kunjung kembali. Saya dari Pekalongan mewakili nasabah di Jawa Tengah. Kami sudah 4 tahun lebih berusaha untuk uang kami yang di Wana Arta bisa kembali. Banyak yang sudah berkorban, ada yang meninggal, ada yang kemudian sakit, tidak tertolong, yang lansia juga kehilangan mata penghasilannya karena uangnya dipakai untuk diinvestasikan di Wana Arta. Kemudian saya datang kemari, tujuannya saya ingin tahu proses yang terjadi dan dikatakan ini adalah mediasi terakhir. Harapan saya hasilnya memuaskan, tapi kalaupun sampai apa yang akan terjadi, kami tak berharap ada bantuan dari pemerintah terutama. Kami berharap supaya pemerintah, terutama presiden yang akan datang, itu bisa membantu kami juga. Karena bagaimanapun juga kami rakyat harus dibantu. Karena kejadian-kejadian ini di luar kuasa kami. Kami butuh mereka untuk mau terjun dan meluangkan waktu untuk kami. Kami korban. Perwakilan dari nasabah Batam untuk datang ke sini jauh-jauh untuk mengetahui jalannya sidang, sehingga kami yang sudah berapa tahun terlantar 4 tahun, kami ingin sekali uang kami untuk kembali, dan kami mohon ada yang bisa membantu kami. Ya, kepada Bapak Presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran,
dengan sangat senang kalau Bapak beliau bisa membantu kami untuk menyelesaikan kasus kami yang sudah 4 tahun terlantar. Kedepannya Bapak Presiden yang terpilih bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sangat menghargai bantuan Bapak Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terima kasih. Untuk sidang class action dengan agenda mediasi berikutnya akan diadakan pada tanggal 30 April 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya Rika Fitri dari Informasi TV melaporkan.